Pernah merasa hidupmu seperti kaset yang diulang-ulang setiap hari? Bangun pagi kerja, pulang tidur, ulangi akhir bulan gajian, bayar tagihan, sisa dikit, habis lagi. Siklus ini terus berputar seperti treadmill yang gak pernah benar-benar maju. Itulah mediokrisis, jebakan nyaman yang diam-diam mencuri potensimu. Banyak orang gak sadar kalau mereka sebenarnya cuma cukup untuk bertahan hidup, bisa makan, bisa bayar sewa, bisa beli sedikit hiburan di akhir pekan. Tapi apakah itu cukup untuk kebebasan? Enggak, mediokritas bukan sekedar soal uang, tapi soal menjalani hidup tanpa arah, tanpa kebebasan waktu, tanpa kebebasan pilihan. Dan inilah kenyataannya, gak ada yang akan berubah kalau kamu sendiri gak memutuskan untuk berubah. Itu kata kuncinya, memutuskan. Karena tanpa keputusan yang kuat, kamu bakal terjebak di tempat yang nyaman. Yang sebenarnya gak nyaman-nyaman amat. Orang-orang sukses bukan cuma kerja keras, mereka bekerja diam-diam dan strategis. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati gak butuh pengakuan di setiap langkahnya. Mereka membangun sesuatu yang besar tanpa perlu teriak-teriak ke dunia soal rencana mereka. Jadi rahasia utama untuk keluar dari mediokritas, membangun di balik layar, jauh dari gangguan dan ekspektasi orang lain. Kamu gak butuh validasi, gak butuh tepuk tangan. Yang kamu butuhkan adalah strategi, aksi, dan ketahanan. Dan disinilah perjalananmu dimulai, menelusuri 7 rahasia untuk bebas dari mediokritas. Siap? 1. Hapus jejak digital. Di era media sosial, banyak orang lebih sibuk terlihat sukses daripada benar-benar sukses. Setiap langkah kecil diposting, baru mulai bisnis nih, doakan ya lagi belajar investasi. Sebentar lagi launching project besar. Tapi apa hasilnya? Kadang nol besar. Masalahnya, ketika kamu terlalu banyak bicara soal rencanamu, 2 hal akan terjadi. Pertama, kamu jadi puas duluan hanya karena dapat validasi dari orang lain. Kedua, semakin banyak orang tahu langkahmu, semakin besar kemungkinan ada yang menghambatmu, entah itu kritik, iri, atau sekedar energi negatif. Lihat orang-orang sukses seperti Elon Musk saat dia membangun Tesla dan SpaceX, dia nggak sibuk pamer setiap detail di awal, dia bergerak dalam diam. Lalu tiba-tiba dunia dikejutkan dengan roket yang bisa mendarat sendiri. Begitulah cara orang besar bekerja. Jadi mulai sekarang stop cari validasi, nggak perlu posting setiap kemajuan kecil, nggak perlu update semua langkah orang lain. Fokus pada eksekusi bukan exposure. Hasil nyata jauh lebih penting daripada sekedar pengakuan. Biarkan dunia bertanya-tanya, bukan menertawakan rencanamu yang gak kunjung jadi nyata. 2. Jauhi orang-orang mediocre. Pernah merasa semangat membara untuk mencapai sesuatu, tapi setelah ngobrol dengan orang tertentu, motivasimu malah luntur. Itu bukan kebetulan. Lingkungan tempat bergaul bisa jadi rem tangan yang menahan laju perjalananmu. Orang-orang mediocre adalah mereka yang menganggap hidup itu sekedar bertahan. Mereka nyaman dalam keluhan, puas dengan keadaan, dan takut keluar dari zona nyamannya. Parahnya, mereka juga sering menarik orang lain agar tetap berada di level mereka. Bukan karena jahat, tapi karena perubahan membuat mereka merasa tertinggal kalau kamu terus bersama mereka. Kamu akan jadi seperti mereka. Coba perhatikan lingkaran pertemananmu. Apakah mereka lebih sering mengeluh daripada mencari solusi? Apakah mereka hanya membicarakan gosip tanpa pernah membahas ide-ide besar atau peluang baru? Jika iya, saatnya mengambil langkah tegas. Bukan berarti harus langsung memutus hubungan, tapi kurangi interaksi dengan mereka. Mulailah mencari lingkungan yang lebih mendukung, bergaul dengan orang-orang yang punya visi besar, yang ketika ngobrol bukannya membahas orang lain, tapi membahas cara membangun sesuatu yang berarti. Lingkungan bukan sekedar tempat tinggal, lingkungan adalah orang-orang yang di sekitarmu. Jika kamu ingin naik kelas dalam hidup, pastikan kamu berada di ruang yang tepat. 3. Bangun skill.
Coba bayangkan ini, ada dua orang dengan penghasilan yang sama, yang satu menghabiskan waktunya untuk scroll media sosial dan binge watching, sementara yang satu lagi diam-diam belajar skill baru setelah pulang kerja. 5 tahun kemudian, yang pertama masih di tempat yang sama, sementara yang kedua sudah punya bisnis atau naik level secara finansial. Bedanya skill. Kebanyakan orang terjebak dalam pola kerja, dapat gaji, habis kerja lagi, mereka bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan, tanpa pernah berpikir untuk meningkatkan nilainya di pasar. Padahal dunia ini sangat menghargai orang yang punya keahlian. Khusus mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, skill apa yang bisa membuatmu lebih bernilai? Ada banyak skill yang bisa kamu pelajari seperti copywriting, coding, investasi, atau digital marketing. Skill yang bisa membuatmu jadi mesin uang yang tak tergantikan. Tapi ingat, jangan hanya belajar langsung, praktekkan. Banyak orang sibuk belajar terus tapi tak pernah benar-benar mengeksekusi. Kuncinya adalah konsekuensi, bangun skill itu secara diam-diam. Biarkan orang lain sibuk pamer kehidupan palsu di media sosial, sementara kamu sibuk membangun sesuatu yang nyata. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya siap, tapi sudah tak terhentikan. 4. Menjadi tak terduga. Jangan biarkan orang lain bisa membaca gerakanmu, seperti buku terbuka. Jika mereka tahu langkahmu berikutnya, mereka bisa menghambat, meremehkan, atau bahkan mencuri idemu. Itu sebabnya orang-orang sukses selalu punya satu kesamaan, yaitu mereka bergerak dalam diam dan muncul dengan hasil yang mengejutkan. Kebanyakan orang terlalu sibuk mengumumkan rencananya ke dunia. Baru mulai diet, langsung update di media sosial. Baru kepikiran bisnis, sudah pamer ke semua orang. Masalahnya ketika kamu terlalu banyak bicara, energimu habis di omongan, bukan di aksi. Mau sukses, jalani dalam diam, biarkan hasil yang berbicara. Lihat bagaimana tokoh-tokoh besar bekerja. Elon Musk tidak mengumumkan Tesla atau SpaceX saat masih berupa ide. Steve Jobs tidak bilang ke semua orang saat diam-diam mengembangkan iPhone. Mereka paham bahwa kejutan adalah senjata. Mulai sekarang, ubah strategimu. Kerjakan impianmu tanpa perlu validasi siapapun. Fokus pada progres, bukan pengakuan. Lalu suatu hari nanti, ketika orang lain baru memulai, kamu sudah jauh di depan. 5. Bangun aset. Banyak orang sibuk mengejar uang, tapi sedikit yang paham bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Kalau kamu hanya mengandalkan gaji, kamu sedang berjalan di treadmill, terus bergerak tapi di tempat yang sama. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang terus mengalir ke kantongmu, tanpa kamu harus bekerja setiap saat. Mau tahu rahasianya? Itu adalah bangun aset. Aset adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang bahkan saat kamu tidur. Properti, saham, bisnis, atau produk digital. Beda dengan gaji yang hanya datang kalau kamu bekerja, aset bekerja untukmu tanpa henti. Lihat orang-orang kaya, mereka tidak sibuk menimbun uang di tabungan, mereka menginvestasikan uangnya ke hal-hal yang terus berkembang. Mereka membeli aset yang nilainya naik seiring waktu, bukan barang mewah yang nilainya turun begitu keluar dari toko. Jadi mulai sekarang ubah mindsetmu. Jangan hanya berpikir soal berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan bulan ini, tapi tanyakan juga bagaimana cara uang ini bisa terus bekerja untuk aku. Dengan begitu, kamu tidak hanya jadi seorang yang kaya saat, tapi punya kekayaan yang terus bertumbuh sepanjang hidupmu. 6. Kendalikan emosi. Di dunia ini ada dua jenis orang, mereka yang dikendalikan emosi dan mereka yang mengendalikan emosi. Yang pertama mudah terpancing, gampang panik saat keadaan memburuk dan sering mengambil keputusan gegabah. Yang kedua tetap tenang, berpikir strategis dan tahu kapan harus melangkah.
Tebak siapa yang selalu menang dalam jangka panjang? Tentu yang kedua. Kendalikan emosi, maka kamu mengendalikan hidupmu. Lihat bagaimana orang-orang kaya bertindak saat krisis ekonomi. Saat merasa panik dan menjual aset mereka dengan harga murah, orang-orang yang cerdas malah membelinya dengan harga diskon. Mereka tidak terpengaruh oleh ketakutan pasar karena mereka melihat gambaran besar. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu membiarkan emosimu menentukan tindakan, kamu akan terasa bereaksi terhadap bukan mengendalikannya. Orang yang sukses tidak mudah tersulut emosi saat dikritik, tidak marah-marah saat ada tantangan, dan tidak langsung menyerah saat keadaan sulit. Mereka mengatur langkah mereka seperti seorang master catur, tenang, penuh perhitungan, dan selalu berpikir 3 langkah ke depan. Jadi mulai sekarang, latih dirimu untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Saat sedang emosi, ambil napas, lihat gambaran besar, dan buat keputusan dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya mereka yang paling tenanglah yang akan menang. 7. Jangan pernah mencari validasi. Berapa banyak rencana besar yang batal hanya karena terlalu sibuk mencari persetujuan orang lain. Kamu ingin mulai bisnis tapi takut dikomentari keluarga. Mau belajar skill baru tapi takut dibilang aneh-aneh sama teman. Akhirnya gagal melangkah karena lebih peduli dengan opini orang daripada mimpimu sendiri. Kalau kamu terus menunggu validasi, kamu tidak akan pernah mulai. Orang sukses tidak sibuk meminta izin atau mengharapkan pengakuan. Mereka bergerak diam-diam, gagal tanpa drama, lalu bangkit lagi sampai hasil mereka berbicara sendiri. Lihat bagaimana tokoh-tokoh besar membangun sesuatu. Mereka tidak buang waktu menjelaskan ke semua orang, mereka langsung bertindak. Kamu tidak perlu menjelaskan mimpimu ke setiap orang. Tidak semua orang akan mengerti, dan lebih buruk lagi, sebagian besar justru akan meremehkan. Jadi simpan energimu untuk aksi, bukan untuk membuktikan. Mulai sekarang berhenti peduli dengan siapa yang mendukungmu, fokuslah pada perjalananmu. Karena ketika sukses sudah di tangan, dunia tidak akan punya pilihan selain mengakuinya. Kunci utama, mengetahui sesuatu itu bagus, tapi kalau cuma tahu tanpa bertindak, ya percuma. Kamu bisa membaca 1000 buku tentang investasi atau pengembangan diri, tapi kalau tidak pernah mulai satu langkah pun, semua itu hanya teori kosong. Banyak orang pintar yang gagal bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang aksi. Lihat sekelilingmu, ada orang yang tahu banyak soal kesehatan, tapi tetap malas olahraga. Ada yang paham strategi bisnis, tapi tidak pernah berani mulai usaha. Ada yang bisa menjelaskan, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Karena mereka berhenti mengetahui dan tidak pernah naik ke level melakukannya. Orang yang berhasil bukan mereka yang tahu paling banyak, tapi mereka yang bertindak paling konsisten. Mereka belajar secukupnya lalu langsung eksekusi sambil memperbaiki kesalahan di perjalanan. Jadi daripada menunggu waktu yang sempurna, atau mengumpulkan ilmu tanpa aksi, mulai sekarang satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 teori yang tidak diterapkan. Karena pada akhirnya yang menentukan hasil bukan seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa banyak yang kamu lakukan.